Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Latif-Yanto. Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu membahas, menyajikan informasi-informasi terbaru mengenai perkembangan Timnas Indonesia. Dan di video kali ini saya akan membahas soal perkembangan terbaru ya dari Timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun teman-teman, sebelum saya lanjutkan, sebelum saya masuk ke topik pembahasan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya untuk perkembangan channel ini. Saya sangat berterima kasih atas masukan dan saran kalian. Kemudian, bagi kalian yang berkenan, monggo jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Oke teman-teman, baru-baru ini salah satu bek andalan Timnas Indonesia, yaitu bek andalan Timnas Indonesia yang bermain di Venezia, Italia, Jay Itzes mengaku tidak peduli Timnas Indonesia masuk grup maut di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab meskipun masuk di grup maut atau neraka, Jay Itzes melihat hal tersebut sebagai hal yang bagus bagi skuad Garuda. Tidak bisa dipungkiri bahwa Timnas Indonesia memang masuk grup yang sangat berat di babak ketiga atau di putaran yang ketiga, di mana Timnas Indonesia harus berada satu grup dengan Arab Saudi, kemudian Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina. Mengenai hasil drawing yang dilakukan di Kuala Lumpur pada 27 Juni kemarin, sejak awal Jay Itzes memang sudah tahu betul bahwa Timnas Indonesia bakal berjumpa dengan tim-tim kuat atau tim-tim papan atas di Asia. Hal ini terjadi karena skuad Timnas Indonesia, Timnas Garuda itu masuk pot bersama negara yang peringkat FIFA-nya rendah di pot 6. Kata Jay Itzes, dilansir dari Football Zone, ada 6 pot dengan 3 tim dan Indonesia berada di pot terakhir bersama negara-negara lain yang berada di peringkat terendah dunia FIFA. Dari setiap pot ada lawan yang lebih unggul di depan Indonesia. Di atas kertas itu adalah negara-negara yang menyulitkan setiap saat, kata Jay Itzes. Meskipun begitu, Jay tidak terlalu risau. Bek berpostur jangkung ini justru melihatnya sebagai sebuah tantangan bagus untuk Timnas Indonesia agar Timnas Indonesia, Timnas Garuda bisa terbang lebih tinggi di kancah dunia. Jay mengaku bahwa hal tersebut adalah peluang baru untuk Timnas Indonesia agar Timnas Indonesia bisa jauh lebih baik. Alih-alih sebagai grup neraka, Jay Itzes melihat grup C sebagai tantangan besar yang harus ditaklukkan, yang harus diselesaikan dengan baik. Memang benar sih, apa yang dikatakan Jay Itzes. Daripada melihat grup C sebagai sebuah grup maut atau grup neraka, grup mematikan, mending grup ini kita lihat sebagai grup yang penuh dengan tantangan. Artinya tantangan yang harus diselesaikan, yang harus ditaklukkan dengan baik. Apalagi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah hukum tarik-menarik. Artinya apa yang kita pikirkan itulah yang kemudian akan terjadi. Jika grup C dilihat sebagai grup maut atau grup neraka, grup mematikan, maka itu juga yang nanti akan terjadi. Maka daripada melihat grup C secara negatif, mending mari kita melihat grup ini dari sisi yang lain, dari sisi positif, yaitu sebagai sebuah tantangan yang harus ditaklukkan untuk menaikkan level permainan Timnas Indonesia. Apalagi teman-teman, kabarnya PSSI ini terus mencari pemain-pemain baru yang berkualitas untuk menopang atau menambah kekuatan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Salah satu pemain yang menjadi incaran PSSI untuk dinaturalisasi adalah Ole Romeni. Pembahasan soal pemain ini itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Tetapi yang pasti teman-teman, kalau benar kedatangan pemain tersebut itu akan menjadi tambahan kekuatan yang luar biasa, yang bagus bagi Timnas Indonesia, terutama di lini depan.
Lini depan menjadi bagian yang krusial bagi timnas Indonesia saat ini karena ini akan menjadi daya gedor. Apalagi secara terang-terangan Shin Tae-yong juga mengatakan bahwa dirinya akan mencari terus pemain depan yang bisa menciptakan gol, yang produktif, yang punya naluri gol bagus gitu. Karena pemain depan yang saat ini ada di timnas Indonesia itu belum cukup produktif, belum cukup menjanjikan. Mulai dari Ramadan Sananta, Dimas Derajat, Rafael Struijk, hingga Ragnar Oratmangun itu rapornya tidak cukup bagus di depan mata Shin Tae-yong. Jadi belum cukup menjanjikan. Bahkan salah satu mantan striker timnas Indonesia, yaitu Beto Gonçalves, mengatakan bahwa yang belum ada atau yang kurang dari timnas Indonesia saat ini itu adalah nomor 9 murni. Artinya striker murni nomor punggung 9. Karena menurut Beto, kadang kita telah melakukan banyak kreasi, tapi tidak ada gol yang tercipta. Itu terjadi karena tidak adanya penyerang murni di tubuh timnas Indonesia, di lini depan timnas Indonesia. Meskipun pada akhirnya misalnya PSSI gitu ya, kalau kemudian begitu artinya gagal menaturalisasi oleh Romeni atau belum berhasil mendatangkan pemain baru yang lebih berkualitas yang bisa menambah daya dobrak timnas Indonesia, saya pikir nanti Shin Tae-yong juga harus bisa mengandalkan pemain yang sudah saat ini ada di timnas. Apalagi banyak pemain Indonesia yang berkarir di Eropa yang sudah mulai diberikan menit bermain oleh pelatih di klubnya masing-masing. Misalnya seperti Ivar Jenner, lalu kemudian ada Calvin Verdong, Elkan Baggett, kemudian Jay Itzes, dan Sandy Walsh. Ivar Jenner teman-teman yang berstatus sebagai pemain Jong Utrecht U21 itu dipromosikan ke skuad utama. Dia bermain sebagai starter dan turun 45 menit saat Utrecht menang 4-1 atas runner-up Liga Qatar 2023-2024, yaitu Al Rayyan di laga uji coba. Gelandang 20 tahun ini itu juga bermain di babak kedua saat Utrecht menang 2-0 atas Schalke. Sementara itu, Calvin Verdong yang berstatus sebagai pemain utama Nijmegen dalam beberapa musim terakhir itu juga tampil di babak kedua saat tim peringkat 6 di Liga 1 Belanda musim 2023-2024 itu kalah 1-2 dari Standard League. Kemudian teman-teman ada juga Elkan Baggett di Liga Inggris. Posisi baru diberikan oleh pelatih Ipswich Town, Kina McKenna, kepada bek 22 tahun yaitu Elkan Baggett yang dipercaya bermain sepanjang 30 menit sebagai fullback kiri saat Ipswich Town menang 1-0 atas juara Liga Ukraina 2023-2024 yaitu Shakhtar Donetsk. Bermain di posisi baru membuat Elkan kemudian lebih berpeluang gitu ya untuk dipertahankan oleh Ipswich Town dalam mengarungi Premier League musim 2024-2025. Hal ini terjadi karena pesaingnya di posisi fullback kiri itu jauh lebih sedikit, yaitu hanya 2 pemain ketimbang posisi asli Elkan yang ada di back tengah, di mana saat ini ada 5 pemain di posisi tersebut. Kemudian pemain yang berikutnya itu ada Jay Itzes teman-teman. Back 24 tahun ini bermain sebagai starter saat Venezia kalah 1-3 dari tim peringkat 11 Liga Italia 2023-2024 yaitu Genoa. Fakta ini mengisyaratkan bahwa Jay Itzes itu masuk ke dalam perhitungan strategi racikan pelatih Venezia untuk Serie A musim depan yaitu musim 2024-2025. Kemudian yang terakhir ada Sandy Walsh yang dipercaya bermain sebagai bek tengah saat klubnya kalah 0-2 dari Olympiakos. Menurut saya, semakin banyak menit bermain yang dijalani, yang diberikan kepada para pemain timnas yang bermain di Eropa, maka ini akan menjadi satu dampak yang bagus untuk timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang dalam hal ini akan menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, kemudian Arab Saudi.
Nah, melihat perkembangan pemain yang terus meningkat di klubnya masing-masing di Eropa, maka agak masuk akal jika kemudian Jay Itzes mengatakan atau melihat persaingan di grup C itu sebagai kesempatan yang bagus, sebagai sebuah tantangan yang harus ditaklukkan gitu, daripada melihat grup C sebagai momok yang menakutkan gitu. Karena timnas Indonesia memiliki materi-materi pemain yang saat ini itu sudah berkembang, sudah dipercaya untuk menjadi starter, untuk bermainlah di skuad utama untuk mengarungi musim baru. Dari pernyataan Jay Itzes, kita belajar bahwa dengan menjadikan sesuatu sebagai tantangan, maka kita terdorong untuk melakukan yang terbaik untuk mendapatkannya, untuk menaklukkannya, sehingga yang terjadi adalah usaha untuk berjuang, bukan usaha untuk menghindar. Apalagi ini bukan saat yang tepat bagi timnas Indonesia untuk menghindar, melainkan saat yang pas bagi timnas Garuda untuk membuktikan diri bahwa Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara top di Asia, bahwa Indonesia layak untuk pergi ke Piala Dunia 2026 dengan kualitas yang sudah teruji. Maka untuk pergi ke Piala Dunia tahun 2026, terutama untuk pergi dengan gagah berani, ya sudah sepatutnya segala sesuatunya harus dipersiapkan. Termasuk dalam hal ini adalah para pemain yang harus menaikkan level permainan, para pemain yang harus bisa terus memperbaiki diri dan meningkatkan skill serta mental. Itu yang menurut saya harus dipersiapkan untuk mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung pada bulan September nanti. Ini harus dipersiapkan dengan baik karena kesempatan itu kan sangat jarang datang. Sekali aja datang, kita belum tentu mendapatkan kesempatan yang sama seperti ini untuk kemudian berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Maka oleh sebab itu, kesempatan ini, peluang ini harus digunakan, harus dimaksimalkan dengan baik. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini, yaitu tentang kabar terbaru dari Jay Itzes yang menyikapi grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai sebuah peluang atau kesempatan yang bagus untuk menguji level atau perkembangan atau peningkatan kualitas permainan timnas Indonesia. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan memberikan komentar-komentar positifnya terhadap video-video yang sudah saya unggah di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.